Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, pada video kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan jurnalistik dunia, serta fungsi dan tujuan jurnalistik. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan karya jurnalistik. Untuk itu, mari sama-sama kita simak video berikut. Sejarah dan perkembangan jurnalistik dunia. Jurnalistik telah berkembang selama berabad-abad, dimulai dari bentuk komunikasi sederhana hingga menjadi industri media modern yang kita kenal saat ini. Berikut adalah garis besar sejarah dan perkembangannya. Yang pertama, pada era awal, sebelum mengenal mesin cetak. Komunikasi dilakukan secara lisan dan tulisan. Sebelum adanya media cetak, berita disebarkan secara lisan atau tertulis melalui manuskrip. Contohnya, di zaman Romawi kuno, terdapat Akta Diurna sekitar tahun 59 sebelum Masehi yang dianggap sebagai bentuk awal jurnalistik. Akta Diurna adalah papan pengumuman yang dipasang di tempat umum berisi keputusan pemerintah, acara publik, dan berita penting lainnya. Cina merupakan negara pertama yang membuat koran. Pada abad ke-8, dinasti Tang di Cina menerbitkan Kaiwan Zabao, semacam buletin pemerintahan yang disalin dengan tangan dan diedarkan di kalangan pejabat. Yang kedua, pada era mesin cetak dan surat kabar, sekitar abad ke-15 sampai dengan abad ke-19. Pada tahun 1450, mesin cetak ditemukan pertama kali oleh Johannes Gutenberg. Penemuan mesin cetak memungkinkan penyebaran informasi lebih cepat dan luas. Hal ini memicu perkembangan surat kabar. Dan pada tahun 1605, surat kabar pertama ditemukan di Eropa. Surat kabar cetak pertama di dunia adalah Relation, yang diterbitkan di Jerman oleh Johann Carolus. 1702, surat kabar harian pertama The Daily Courant di Inggris menjadi surat kabar harian pertama di dunia. Jurnalisme dan revolusi pada abad ke-18, surat kabar mulai memainkan peran besar dalam revolusi, seperti Revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Prancis 1789, di mana media digunakan untuk menyebarkan ide-ide kebebasan dan demokrasi. Era jurnalisme modern, abad ke-19 sampai 20. Pengenalan jurnalisme investigasi pada abad ke-19, jurnalisme mulai beralih dari sekedar melaporkan berita menjadi alat investigasi dan pengungkap korupsi. Yellow journalism atau jurnalisme sensasionalisme. Pada akhir 1800-an muncul era yellow journalism, di mana berita dibuat lebih sensasional untuk menarik pembaca. Yang keempat, era digital dan jurnalisme online abad ke-21, 1990-an, internet dan jurnalisme digital. Kemunculan internet membawa revolusi besar dalam dunia jurnalistik. Media cetak mulai beralih ke platform online dan berita dapat diakses dengan lebih cepat. Era cetak dan revolusi informasi. Penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg 1450 menandai era baru dalam jurnalistik. Media cetak memungkinkan produksi massal surat kabar dan menyebarkan informasi lebih cepat dan luas. Munculnya media elektronik. Pada abad ke-20, radio dan televisi muncul sebagai media masa baru, mengubah cara informasi disebarluaskan. Televisi khususnya memberikan dampak besar dengan kemampuannya menampilkan gambar dan suara secara langsung. Selanjutnya ada era digital dan jurnalisme online. Revolusi digital di akhir abad ke-20 membawa perubahan besar dalam jurnalistik. Munculnya internet dan media sosial memungkinkan akses informasi yang lebih cepat, lebih luas, dan lebih interaktif. Jurnalisme online berkembang pesat dengan media tradisional beradaptasi dengan platform digital.
Adapun tantangan dan peluang di era digital. Jurnalisme online menghadapi tantangan seperti penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, berita palsu atau hoaks, dan persaingan ketat dari platform media sosial. Namun, jurnalisme online juga membuka peluang baru untuk inovasi, interaksi dengan pembaca, dan akses global. Tujuan jurnalistik: memberikan informasi yang akurat dan jujur. Jurnalis berusaha menyampaikan informasi yang benar, objektif, dan bebas dari bias, meningkatkan kesadaran publik. Jurnalistik bertujuan untuk membantu masyarakat memahami isu-isu penting, meningkatkan kesadaran tentang permasalahan dihadapi dunia, dan mendorong partisipasi aktif dalam mencari solusi, memperjuangkan keadilan dan demokrasi. Jurnalistik berperan dalam mengungkap ketidakadilan dan mengawasi kekuasaan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis. Mempromosikan kemanusiaan. Jurnalistik berusaha memperhatikan hak-hak manusia, menentang diskriminasi, dan mendukung perdamaian dunia. Membangun masyarakat yang lebih baik. Jurnalistik bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui informasi yang bermanfaat dan mendorong perubahan positif. Jurnalistik memiliki beberapa fungsi penting dalam masyarakat. Yang pertama, memberikan informasi. Jurnalistik berperan sebagai penghubung antara peristiwa dan masyarakat. Melalui berita, opini, dan analisis, jurnalis memberikan informasi tentang dunia sekitar, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, mendidik publik. Jurnalistik membantu masyarakat memahami isu-isu penting, memperluas wawasan, dan meningkatkan pengetahuan. Yang ketiga, mengawasi kekuasaan. Jurnalistik berperan sebagai pengawas terhadap pemerintah, lembaga, dan individu yang memegang kekuasaan. Mereka juga mengungkapkan ketidakadilan dan korupsi. Membentuk opini publik. Jurnalistik dapat mempengaruhi opini publik melalui berbagai media seperti berita, kolom, dan opini. Memfasilitasi dialog. Jurnalistik dapat mempertemukan berbagai pihak untuk berdiskusi dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Melindungi kebebasan pers. Jurnalistik berperan dalam memperjuangkan kebebasan pers, hak untuk mendapatkan informasi, dan hak untuk menyampaikan pendapat. Jurnalistik memiliki peran yang kompleks dan penting dalam masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan masyarakat yang informatif, adil, dan demokratis.